Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisatun Hasana akan menjelaskan perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara sampai saat ini merupakan wilayah yang konsentrasi muslimnya terbesar di dunia. Di Asia Tenggara tersendiri dibagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah mayoritas muslim dan yang kedua adalah wilayah dengan minoritas muslim. Nah, wilayah mayoritas muslim ini berarti di suatu wilayah hampir setengah penduduknya beragama muslim. Dan di wilayah minoritas adalah di suatu kawasan itu penduduk muslimnya itu lebih sedikit daripada non-muslim. Dan biasanya di wilayah minoritas ini mereka berada di bawah pemerintah yang non-muslim. Nah, yang akan kita bahas itu khususnya di Nusantara. Jadi rata-rata itu mayoritas muslim. Nah, yang pertama adalah teori masuknya Islam di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Teori ini ada banyak sekali, tetapi yang saya ambil cuma 3 yang sangat terkenal. Yang pertama adalah teori Islam datang ke Asia Tenggara dari Arab. Menurut Thomas W. Arnold, para pedagang Arab ini datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam pada abad Hijriah ke-7 dan ke-8 Masehi. Nah, bukti-bukti dari teori ini adalah telah ada perkampungan Arab di Sumatera Barus pada 625 Masehi. Dan ini kemarin baru ditetapkan oleh Presiden Jokowi bahwa Barus ini adalah tempat pertama Islam yang berada di Nusantara. Dan yang kedua adalah persamaan penulisan dan kesusasteraan Asia Tenggara dan Arab. Dan yang ketiga adalah karya-karya yang menceritakan pengislaman raja setempat. Contohnya adalah hikayat Raja Samudra Pasai yang menetapkan Raja Malik diislamkan oleh seorang sufi Arab yang bernama Syekh Ali. Teori yang kedua adalah teori Islam datang ke Asia Tenggara dari Cina. Teori ini dikemukakan oleh Erdia yang mengatakan bahwa Kanton yang merupakan salah satu kota di Cina pernah menjadi tempat perdagangan untuk para pedagang Arab sehingga banyak pedagang Cina yang masuk Islam. Dan sedangkan Fatimi mengatakan bahwa pedagang Cina Kanton pernah pindah bersama-sama ke Asia Tenggara. Adapun bukti dari teori ini adalah pada batu bersurat Rengganggu, batu nisan yang ada tulisan ayat Al-Quran di Pekan Pahang, dan yang kedua adalah wujud persamaan antara seni bangunan Cina dan bangunan masjid di Jawa. Dan teori yang ketiga adalah teori Islam datang ke Asia Tenggara dari Gujarat atau India. Dari wilayah Gujarat, dari pantai Coromandel pada abad ke-13 Masehi dikemukakan oleh Son Handrek. Adapun buktinya adalah yang pertama, hubungan Asia dan India sudah sangat lama sehingga banyak pedagang India yang tersebar di Asia Tenggara. Yang kedua adalah Gujarat ada pelabuhan yang terkenal pada masa Alauddin Khilji di India. Dan batu nisan Maliki Asali di Pasai mempunyai ciri-ciri India. Strategi penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan merupakan strategi awal penyebaran agama Islam. Banyaknya pedagang Muslim dari Arab, Cina, dan Persia turut ambil bagian dalam penyebaran Islam. Sasaran strategi ini adalah para raja dan penguasa dan para orang kaya, karena turut andil dalam perdagangan internasional. Keberhasilan strategi ini dapat mendirikan masjid-masjid di berbagai daerah. Strategi yang kedua adalah pernikahan. Dari ekonomi, para pedagang Muslim ini
tentunya lebih baik daripada penduduk lokal, sehingga menyebabkan penguasa-penguasa tersebut menikahkan anaknya dengan saudara muslim. Tetapi sebelum nikah diislamkan terlebih dahulu, sehingga dapat melahirkan keturunan Islam dalam jumlah yang besar. Sehingga menimbulkan banyak-banyak kampung-kampung Arab yang berada di Nusantara. Strategi yang ketiga adalah politik. Saat Islam baru masuk di Asia Tenggara, daerah-daerah dipimpin oleh seorang raja. Apabila seorang raja diislamkan, maka otomatis agama dari semua masyarakat tersebut akan mengikuti rajanya. Strategi ini sangat ampuh dalam mengislamisasi penduduk dalam skala besar. Yang keempat adalah tasawuf. Biasanya guru-guru tasawuf mengajarkan agama Islam kepada anak didiknya. Dan guru-guru ini juga biasanya mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, sehingga banyak mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat sekitar. Mereka juga biasa mensinkronkan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima ajaran Islam. Dan yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu strategi yang efektif dalam penyebaran Islam, karena sampai saat ini strategi ini pun masih digunakan. Salah satunya adalah dengan adanya pondok pesantren yang merupakan bagian dari strategi ini. Yang keenam adalah kesenian. Salah satu kesenian dalam penyebaran Islam adalah wayang. Wayang adalah salah satu cara yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam. Beliau menyuruh para penontonnya untuk masuk Islam terlebih dahulu sebelum menyaksikan pertunjukan ini. Dalam pertunjukan ini pun kisah-kisahnya disisipi dengan ajaran Islam, sehingga tanpa disadari para penonton pada dasarnya telah belajar Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Perkembangan Islam awal di Asia Tenggara dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase singgahnya para pedagang Muslim di pelabuhan-pelabuhan Asia. Kedua adalah komunitas-komunitas Muslim di berbagai daerah di Nusantara. Dan yang ketiga adalah fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Jadi yang pertama adalah para pedagang Muslim tersebut datang ke Asia Tenggara, kemudian mendirikan kelompok-kelompok Muslim, dan yang ketiga adalah mereka berhasil mengislamisasi para raja dari kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara, sehingga para raja-raja tersebut dapat mengislamkan kerajaannya, artinya semua masyarakatnya mengikuti agama seorang raja. Nah, kerajaan-kerajaan ini diantaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam, Palembang, dan di Jawa terdapat antara lain Kesultanan Demak, Kesultanan Panjang, Kesultanan Mataram, Cirebon, dan Banten. Dan ada beberapa kerajaan lagi yang lainnya. Perkembangan Islam di negara Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Tentunya Indonesia ini mempunyai penduduk Islam yang salah satunya terbesar di dunia. Beberapa bentuk peradaban Islam di Indonesia, diantaranya ada peradaban pendidikan, gerakan masyarakat, budaya, adat, dan masih banyak lagi. Salah satu buktinya adalah berdirinya pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini adalah salah satu strategi penyebaran agama Islam yang paling populer, dan sampai saat ini keberadaan pondok pesantren ini masih ada dan semakin tersebar luas di Nusantara. Dan ada beberapa pondok pesantren ini yang sistem pembelajarannya sangat mengikuti zaman, hingga ada yang pondok pesantren yang bertaraf internasional. Yang kedua adalah gerakan masyarakat Islam dalam politik, seperti mendirikan
lembaga-lembaga dakwah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain, dan juga mendirikan partai politik seperti PKB. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kelompok-kelompok tersebut, Islam membantu suatu negara untuk lebih maju dan lebih sejahtera. Dan yang ketiga adalah bahasa dan budaya. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Ada beberapa kosakata bahasa Indonesia yang mengadopsi dari kata-kata Arab seperti kata wajib, fardu, lahir, batin, musyawarah, yang merupakan kata-kata yang diadopsi dari beberapa kata bahasa Arab. Budaya Islam sendiri juga ada yang berupa acara tahlilan, syukuran, yasinan. Biasanya kalau orang Jawa bilangnya selamatan ya. Ini merupakan peradaban budaya yang ada di Indonesia yang tentunya budaya-budaya ini tidak bisa ditemukan di daerah lain ya kan. Yang selanjutnya adalah ekonomi. Sekarang banyak sekali bank-bank yang menerapkan manajemen Islam dalam aturannya. Sistem ini sangat efektif untuk terhindar dari sesuatu yang haram seperti riba dan penipuan. Contoh-contoh bank-bank yang menerapkan aturan ini adalah ada BNI Syariah, terus Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah peradaban Islam di Malaysia. Peradaban Islam di Malaysia sangat kuat etos dan nuansa Islam pada kehidupan masyarakatnya. Bentuk-bentuk peradaban Islam diantaranya yang pertama adalah dukungan pemerintah terhadap Islam dapat dilihat dari pembangunan secara besar-besaran pusat Islam di Putrajaya. Yang kedua adalah pengadilan agama di Malaysia juga menangani kasus-kasus yang lebih luas daripada yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan seperti hukum keluarga, perceraian, ahli waris gitu kan. Kalau di Malaysia itu lebih luas lagi mengenai tentang perzinahan, larangan minuman keras, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak berzakat, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah Malaysia juga mengimplementasikan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari cara berpakaian adat yang menutup aurat. Jadi Malaysia itu mempunyai pakaian adat yang mematuhi syariat Islam. Jadi pakaian adatnya itu lebih tertutup dan sopan. Dan keempat adalah pemerintah mendirikan bagian hal hewan Islam atau BAHIS yang saat ini lebih dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam di Malaysia. Nah, kegunaan BAHIS ini untuk mengkoordinir seluruh kegiatan keislaman yang ada di negara tersebut. Jadi kegiatan Islam tersebut itu dikontrol langsung oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah pemerintah menyediakan sejumlah infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Pemerintah menggelontorkan dana yang besar pada tahun 1975. Kementerian Pendidikan mengeluarkan dana senilai 22 juta US dollar untuk memperbaiki pelaksanaan pelatihan guru-guru agama Islam. Pada tahun 1980, pemerintah menyampaikan deklarasi tentang pembaharuan model sistem ekonomi Malaysia untuk disesuaikan dengan ajaran agama Islam yang mencakup prinsip tidak ada bunga di dalam setiap transaksi keuangan. Jadi di negara Malaysia tersendiri kita bisa lihat bahwa dukungan pemerintah pada Islam itu sangat kuat sekali dengan bukti yang ada, meskipun penduduk di Malaysia yang beragama Islam ini lebih sedikit daripada di Indonesia, tetapi nuansa Islam itu sangat kuat etosnya dalam kehidupan masyarakat yang berada di Malaysia. Yang ketiga adalah Brunei Darussalam. Nah, Islam di Brunei Darussalam ini menjadi agama resmi yang dianut oleh keluarga kerajaan.
peradaban Islam berkembang pesat di negara ini diantaranya yang pertama adalah pemerintah menegaskan pelarangan bagi non-muslim untuk menyebarkan ajaran agamanya. Jadi di Brunei ini juga terdapat penduduk-penduduk non-muslim, tetapi mereka tidak boleh menyebarkan agamanya kepada penduduk-penduduk yang muslim. Dan yang kedua adalah seluruh sekolah, termasuk sekolah Cina dari Kristen, diharuskan mengajarkan materi pelajaran Islam kepada seluruh siswanya. Artinya, seluruh siswa Brunei, entah itu Muslim, Kristen, ataupun Cina, mereka wajib memperoleh ajaran agama Islam yang harus diajarkan di sekolah. Pemerintah melarang jual beli minuman keras dan pergerakan-gerakan ajaran yang sesat. Hukum Brunei mencakup melakukan zina antara dua jenis kelamin di luar hubungan pernikahan dan larangan mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Pembukaan Taib, Bank Internasional Brunei yang dapat menjadikan model pertama untuk bank Islam di negeri tersebut. Jadi di negara Brunei ini kita dapat menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran Islam sangat ditegakkan dan sangat didisiplinkan dalam kehidupan bermasyarakat yang berada di Brunei. Yang terakhir adalah kontribusi dan pengaruh Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, sistem pemerintahan yang dapat mewujudkan institusi kesultanan Islam di berbagai negara. Peran para ulama yang berkontribusi untuk memajukan negara. Beberapa negara Islam dijadikan agama resmi karena penduduknya mayoritas beragama Islam dan ada undang-undang dari tiap negara yang berlandaskan ajaran Islam. Dan yang kedua adalah sistem pendidikan. Pendidikan Islam disampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, sekolah, madrasah, masjid, dan sebagai pengembangan ajaran Islam. Jadi sebelum Islam datang itu pendidikan itu hanya disampaikan kepada orang-orang yang mampu, seperti anak bangsawan, anak penjajah. Tapi ketika Islam datang, pendidikan itu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, pondok pesantren sendiri yang keberadaannya masih ada hingga kini, bahkan ada beberapa pondok yang sudah bertaraf internasional. Dan yang ketiga adalah sosial kehidupan. Islam menerapkan pakaian yang menutup aurat, mengajarkan konsep persaudaraan antara umat muslim dan persamaan derajat sesama manusia, juga mengajarkan perilaku yang baik seperti tolong-menolong, saling menghormati, dan gotong royong. Artinya dalam sosial kehidupan Islam mengajarkan bagaimana cara hidup damai dan tentram, ya kan? Dan yang keempat adalah kesenian dan budaya. Dapat dilihat dari bangunan-bangunan masjid, kubah, mimbar, dan menara terdapat keunikan sendiri. Cerita-cerita wayang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga juga membantu menyebarluaskan agama Islam. Dan yang kelima adalah ekonomi. Islam mengajarkan manajemen keuangan yang biasa kita sebut dengan syariah, ya kan, yang sangat efektif dalam menghindari yang haram seperti riba dan penipuan. Oke, sudah habis. Saya Nurisatun Hasanah. Mohon maaf bila terdapat ada salah kata, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, ya kan. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.